Kemudian jangan lupa dikuadratkan kembali. Ya, jadi ini ada satu langkah yang terskip. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ya. Kemudian yang 1/2-nya bisa keluar integral karena tidak mengandung X. Jadi 1/2 dikuadratkan jadinya 1/4. Kemudian yang di sini kita pangkatkan 2, jadi 1 min 2 cos 10X ditambah cos kuadrat 10X. Baru dx. Terus setelahnya Anda menggunakan aljabar integral. Jadi ini integral 1 dx dikurangi 2/4 integral cos 10 dx ditambah 1/4 integral cos kuadrat 10x. Nah, yang ini Anda ketemu lagi hal yang sama. Hal yang sama Anda menemukan cos berpangkat dengan pangkatnya bilangan bulat genap. Jadi Anda gunakan di sini cos kuadrat 10x ini adalah 1 plus ya cos 20x karena rumusnya 2 kalinya sudutnya per 2. Jadi sama dengan ini. Yang cos 10x-nya ini sebenarnya bisa langsung diselesaikan di sini, tapi saya memilih untuk menyelesaikan semua integralnya di baris yang ini. Jadi barengan ya. Yang 10x-nya sebenarnya ini udah bisa diselesaikan. Ini saya tulis sama semua. Nah, di sini baru kita selesaikan integralnya. Pun demikian yang 1/4 ya. Yang 1/4. Kemudian ini yang setengah bisa keluar integral. Saya langsung tulis setengah dx. Kemudian sisa yang 1/8 cos 20x. Yang 1/8 bisa dijumlah dengan 1/4, hasilnya 3/8. Kemudian sisa 1/8 cos 20x, sisa ini. Sudah Anda bisa selesaikan. Nah, hasilnya ini. Ya, jadi ini panjang lumayan langkahnya untuk yang contoh 2. Saya nggak tahu ada berapa ya. Ini pun saya skip langkah yang ini. 1, 2, 3. Hampir 10 baris ya. Hampir 10 langkah, tapi ya di situ seninya ya. Jadi itu contoh yang kedua untuk fungsi sinus cos sinus ya, yang nomor contoh 2, sinus yang berpangkat pangkatnya genap positif. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Untuk soal yang contoh yang soal nomor 1 tadi, Bu. Di sini kan dimisalkan dulu yang sin X-nya itu kalau misalkan kita nggak pakai permisalan langsung aja, Bu, kan kita sudah tahu cos X, integral dari cos X itu kan sin X. Nah, itu langsung aja nggak apa-apa, Bu? Integral dari cos X dx ini memang sin X plus C. Tapi intinya bukan itu. Intinya saya di sini adalah mengganti cos X dx, integralnya di depan loh ya. Integralnya di depan. Mengganti cos X dx menjadi d sin X. Intinya langkahnya itu. Ya, karena ini tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, kita tidak punya integral AB dx. Oh, AX, sebentar. Jangan AB. Anda nggak punya integral fx gx dx. Ini tidak sama dengan integral fx dx dikalikan integral gx dx. Kan nggak sama kan? Ya, jadi ketika Anda menyelesaikan ini, integral 1 min 2, 1 min sin kuadrat x cos x dx, ini nggak akan keluar, bentuk yang ini nggak keluar. Ini tidak akan sama dengan integral 1 min sin kuadrat x dx dikali integral cos x dx. Nggak sama. Ya, ini yang Anda hati-hati. Kalau perkalian dua fungsi, itu tidak sama. Ya, integral f dikalikan g dx tidak sama dengan integral f dikali integral g. Jadi, bisa Bu ini langsung karena integral cos x dx sama dengan sin x. Intinya bukan itu. Intinya
Yang keliru adalah karenanya. Ya. Jadi pertanyaan Anda, bisakah saya langsung tanpa memisalkan U karena integral cos X dx sama dengan sin X? Itu pernyataan yang tidak betul. Ya. Jadi saya melakukan permisalan ini untuk mengubah cos X dx sama dengan d sin X, bukan karena integral cos X dx sama dengan sin X. Itu ya, harap berhati-hati karena ini tidak sama. Integral perkalian dua fungsi tidak sama dengan perkalian integral dua fungsi tersebut. Tidak sama. Kalau penjumlahan, pengurangan, iya. Kalau perkalian, Anda punya integral parsial kan ya, U dv kemarin, itu tidak sama dengan ini. Oke, apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Baik Bu, terima kasih Bu. Cukup menjawab Bu. Ya. Ya. Silahkan yang lain. Ini contoh 2 juga bisa. Ini contoh 2 saya rasa cukup clear ya. Mungkin lebih clear daripada contoh 1. Contoh 1-nya memang tricky-nya di sini. Tricky-nya memang di langkah 2 ke 3 ini agak sedikit tricky. Kalau Anda lost trik di sini bisa tidak terselesaikan ini ya. Tapi kalau yang contoh 2 ini sedikit lebih lugu daripada contoh 1. Cuman Anda memerlukan kesabaran aja. Ya, dari contoh 2 Anda bisa melihat bahwa ini contoh saya pangkat 4. Anda bisa terbayang apa yang atau berapa banyak baris yang Anda perlukan jika saya punya pangkatnya pangkat 10. Ya, dan pangkatnya lebih banyak karena ini akan jadi lebih banyak. Suku-suku pangkatnya jadi lebih banyak nanti. Oke? Nah, itu jenis yang pertama. Jadi jenis yang pertama itu integralnya masing-masing sin pangkat n, kemudian cos pangkat n. Kalau n-nya ganjil positif bagaimana, kalau n-nya genap positif bagaimana.